Siapa yang pernah kecil? Pernah ya? Aduh, bilang. Yang pernah kecil, yang pernah jadi anak-anak kecil, pernah ya? Semuanya pernah mengalami jadi anak kecil, saudaraku ya? Pernah, nggih? Ada nggak ketika kita kecil, ketika kita masih kecil, saudaraku ya, kita masih, ya mungkin anak-anak SD ke bawah, saudaraku ya, seringkali ibu kita itu menyuruh kita untuk belanja di warung. Pernah ngalami, saudaraku ya? Pernah ya? Nah, ada ibu-ibu yang memerintahkan pada anaknya, "Duk, Nang, tolong belikan saya gula, belikan saya teh, belikan saya beras juga, saudaraku ya, beras." Ada juga yang seringkali, "Nang, Dok, berikan saya jahe dan juga kencur." Pernah ngalami? Pernah ya? Terus, ketika dia mau berangkat, bapaknya juga berkata, karena bapaknya dulu seringkali ngerokok. Langsung dia berkata, nang, tolong berikan saya cengkeh, saudaraku ya. Apa saudara? Saudara? Cengkeh ya. Dalam ingatan anak ini tadi, ibunya meminta apa? Belikan apa? Kencur, jahe, gula, teh, apalagi? Beras. Dan bapaknya untuk membelikan cengkeh. Suatu ketika karena jarak antara Kendal dengan Tambangan itu lumayan jauh, sekitar 300 meter sampai warung sana. Dan tidak ada kendaraan pada waktu itu. Jalan, duitnya digenggam, dipakai duit 50.000. Jalan terus, jahe, kencur, cengkeh, gula, teh, beras, jahe, kencur, cengkeh, gula, teh, apa namanya, beras, seperti itu. Tiba-tiba ada mobil truk bus seperti itu. Langsung dia langsung berkata, "Wih, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, kenceh." Apa nah, saudaraku? Sampai warung, saudaraku, sampai warung di tempatnya Bohone Martin, Bohone Mbak Yustoto langsung berkata, "Kencur, kenceh." Langsung berkata seperti itu, dia diingatan dia cuman kencur, cengkeh, gula, seperti itu. Dan sampai sana, karena duitnya 50.000, sisanya sekitar 25.000, saudaraku. Wah, sisanya 25.000, wah asik daripada ini turah tak kayak ini mae, tuh beci tanggo jajan. Ya, jajan es krim, jajan apa nih? Misalnya jajan gue atos-atos. Oh, nih, wes panganan lah seperti ya. Dan turahnya sisanya cuma 10.000, saudaraku. Sampai rumah, nyamaknya iki neng jahe karo kencur karo cengeh seperti itu. Dan gula. Loh, lah beras endi? Loh, tadi pesan beras juga apa mak seperti itu? Iya, aku tadi pesan beras seperti itu. Lah turandi, iya 10.000. Lah, kok 10.000 emang tunggu apa? Tanggo tuku es krim atau jajan liane. Saudaraku, pernah ngalami seperti itu? Pernah apa sering? Sering. Ketika kita disuruh wong tuane malah jajari kebablasan. Malah luweh akeh jajane timbangane sing diperintah terkadang, saudaraku ya. Saudaraku, hari ini temanya sedikit unik. Saya memberikan tema hari ini adalah ojo kebablasan. Menangkap, saudara? Nah, kebablasan itu biasanya apa, saudaraku? Remi blong. Biar kudune tukang gereja tambangan malah. Kendal di sini malah kebablasan yang ngerem tekan dompoh tekan tambangan, boh tekan nanti meneh pongangan seperti itu ya. Karena apa? Kebablasan nggak ada rem. Nah, kita belajar dari Lukas 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Lukas 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Saya belum menuliskan di PowerPoint saya karena cukup panjang, saudaraku ya. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Rono 50%. Tak tunggu saya. Yang belum ketemu katakan aman. Wah, ini seranggo kita berarti.
Namun kepanggih Bapak Ibu. Namun kita baca secara bergantian. Judul perikopnya adalah kembalinya ke-70 murid. Saya ayat ganjil Bapak Ibu yang genap. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Saudara, latar belakang kisah ini, cerita ini bukan hanya cerita, tetapi sejarah ini, saudaraku ya, ada dalam Lukas 10 ayat 1, ayat 1 sampai ayat 12. Belum ya? Wah. Nah, latar belakang kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya. Mereka berpasang-pasangan dan mereka disebar ke seluruh Yerusalem dan sekitarnya, saudaraku. Pertanyaan yang sering kali muncul bagi kita, bagi orang-orang percaya, Yesus sudah punya 12 rasul. Tetapi dia juga tetap mengutus 70 murid. Dan banyak peraturan dan peraturannya ribet. Kenapa ribet? Gak boleh bawa bekal. Gitu. Gak boleh bawa salin, gak boleh bawa aneh-aneh seperti itu. Dan harus berpasang-pasangan. Pasang-pasangan itu bukan laki-laki dan perempuan, saudaraku ya. Maksudnya pasangan itu adalah dua-dua, saudaraku. Nah, saudaraku, dan ketika sampai pada waktu itu pesan-pesannya sesuatu hal yang luar biasa. Sampaikanlah salam. Jika orang yang menerima salam itu, kamu akan masuk ke rumah dan sampaikan tentang damai sejahtera. Ada sesuatu persiapan yang disampaikan pada mereka tentang kedatangan Mesias. Ke-70 murid ini begitu bangganya ketika diperintahkan Tuhan. Ingat, yang merintahkan siapa, saudaraku? Yang merintahkan siapa? Kenapa dia memerintahkan ke-70 murid? Karena dia pemimpinnya, saudaraku. Dia pemimpin yang memerintahkan ke-70 murid ini supaya mereka disebar pada waktu itu. Saudara, yang terjadi pada waktu itu pertanyaan lagi, kenapa 70 murid? Kan sudah ada 12 murid, sudah ada para rasul. Saudaraku, bahkan sesuatu hal luar biasa, 70 murid laporannya juga luar biasa. Pada waktu itu Petrus tidak melakukan seperti 70 murid, Yohanes belum melakukan seperti 70 murid. Karena apa? Mereka ketika lapor pada Tuhan Yesus, saudaraku ya, dia berkata, Guru, aku melihat setan-setan juga takluk demi namamu. Wow, bukan yang luar biasa, saudara. Murid-murid yang, maaf, ini ring 2 mungkin seperti itu ya. Ring pertama kan 12 rasul, ring kedua 70 murid, ring ketiga ada lagi, mungkin seperti itu. Saudaraku, mari perhatikan bagaimana Tuhan mengajarkan kita. Kenapa sampai dia mengutus 70 murid? Karena supaya pelayanan tidak terbatas. Ada amin? Supaya pelayanan tidak terbatas, Tuhan mau memakai siapapun, bukan hanya 12 rasul. Dia memberikan kuasa kepada ke-70 murid ini. Karena pelayanan pada waktu itu tidak terbatas pada 12 murid. 70 murid juga diutus. Supaya dia juga memberitakan kabar baik, damai sejahtera buat semua orang. Supaya membuka jalan buat Tuhan Yesus. Iya, aku Mesias, seperti itu. Saudaraku, ini yang terjadi supaya pelayanan pada waktu tidak terbatas pada 12 murid kok. Saudaraku, dan pertanyaannya kenapa 70 itu harus berpasang-pasangan supaya saling menguatkan. Karena terkadang kalau kita sendiri, saudara, ketika kita punya banyak tantangan dan hambatan, seringkali kita ngelopro. Kenapa ngelopro? Karena tidak memberi semangat. Makanya suami istri ketika satu lokro, yang lain berikan semangat. Tetapi ada juga loh, ketika pasangan hidupnya itu sedang sakit, ada juga yang berkata, cepat, mari, Yora. Atau mungkin seorang istri sedang sakit, suaminya atau anaknya berkata apa, saudaraku?
Biasanya ya tempat kami seperti itu. Tempat kami loh, nggak tahu tempat saudara-saudara. Kalau istri saya sakit biasanya, cepat mari ya Bu, suwe sakit. Ibu itu nggak boleh sakit. Yang sakit siapa saudaraku yang boleh sakit? Biasanya siapa? Ayo, sing ibu-ibu rasa biasanya iki. Yang boleh sakit siapa? Bapak sama anak. Ibu nggak boleh sakit. Ibu tuh nggak boleh sakit. Saya boleh sakit cuma bapak sama anak. Terkadang dia seperti itu. Terkadang ada juga yang marah-marah seringane. Gak usah sakit kamu, mati aja sana. Seperti itu, gak berikan semangat. Tapi seringkali malah membuat dia semakin down, semakin down, semakin down. Ketika Yesus mengutus ke-70 murid, karena mereka supaya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya gereja kita, saudaraku ya, ketika kita punya masalah, kita tantang, kita harus selalu saling menguatkan. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu salaman, ayo kita saling menguatkan. Satu lagi, jangan saling menjatuhkan. Karena saudara dan saya adalah murid-murid Yesus yang harus saling menguatkan. Ketika satu dengan yang lain harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Bukan ketika satu punya masalah akan cari gap yang lain, golongan yang lain untuk menjatuhkan sebelah sana. Atau mungkin ketika sebelah sana ketika kuat, jangan sampai saling menjatuhkan sebelah sini. Karena apa? Saudara dan saya diutus ke dunia ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain supaya nama Yesus dipermuliakan. Katakan amin. Saudaraku, mari belajar supaya kita semuanya hidup di tempat ini adalah bukan hanya saling menguatkan, tetapi juga saling menjaga satu dengan yang lain. Coba katakan saling menjaga, saudaraku. Sebentar. Intermezzo. Kenapa saling menjaga? Karena terkadang, saudaraku ya, banyak orang-orang yang seringkali tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga apa lagi? Hati, tidak bisa menjaga pikiran. Seringkali ketika kebak pikirannya terus mulutnya. Karena segala sesuatu berawal dari sebuah pikiran kita. Ketika pikiran kebak, mulut kita terlepas kontrol. Dan ketika kontrol ini tidak saling menguatkan, mulai nyerang satu dengan yang lain. Karena apa? Pikirannya kebak. Jika ingatlah baik-baik, ketika kita mungkin salah satu dari kita, pikiran kebak, pikiran yang aneh ono seperti itu. Dan ketika mulut kita nggak bisa terkontrol, kita akan saling menyerang satu dengan yang lain. Karena apa? Kita merasa benar, kita merasa tersiksa, kita merasa tertekan, padahal kita nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya, cuma perasaan kita saja. Tapi karena pikiran kita kebak dan lain sebagainya, kita mulai ya orang lain salah seperti itu. Kita yang benar. Hari-hari ini, ketika satu dan yang lain saling menjaga, saling menguatkan, maka saudara akan semakin kuat. Maka saudara tidak akan pernah merasa sendiri. Katakan amin. Saudara tidak akan merasa sendiri. Kalau ini loh yang terakhir yang saya blok. Tulisannya tak gede-gede. Ada apa saudaraku? Ada apa saudaraku? Baliknya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya tidak pernah menulis saling bekerja sama. Tidak. Tetapi belajar bekerja sama. Karena apa? Sampai hari ini, kalau ada kata saling bekerja sama, koyone angel. Mungkin kerjasamanya cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari yang ke-10 sudah tidak kerjasama lagi. Maka saya nyatakan adalah belajar kerjasama. Karena sampai kapanpun saudara dan saya selalu belajar untuk sama. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita punya kelemahan. Ada amin. Saudara sadar saudara punya kelemahan? Amin. Tetapi saudara juga punya kelebihan. Ada amin. Berarti setiap orang Tuhan ciptakan itu punya kelebihan. Tetapi juga punya kelemahan.
Tetapi mari belajar untuk saling bekerja sama. Belajar bekerja sama. Saling menguatkan. Ketika ada kerjasama, akan saling menguatkan, saling menjaga. Dan pelayanan itu tidak terbatas. Katakan amin. Saudara, mari bagaimana Allah sebenarnya menginginkan saudara dan saya adalah bagaimana ketika 70 murid ini diutus Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sama kayak anak-anak tadi, ketika disuruh oleh orang tua untuk beli apa tadi? Kencur. Karo cengkeh. Jadi ini kencur, kenceh. Apa? Cengkur. Apa saudaraku? Cengkeh, kencur. Terus jadi ini dicepetke. Cengkeh karo kencur. Jadi ini cengkur ya. Cengkeh, kencur. Cengkeh, kencur. Coba baleni. Tengkor, 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 tengkor. Saudara, mari perhatikan bagaimana ketika anak-anak diutus oleh ibunya, oleh orang tuanya untuk memberikan cengkur tadi, cengkeh dan kencur, dan juga gula, dan juga teh, dan sebagainya. Ketika dia belanja dengan benar, maka ibunya berkata, matur nuwun yo nang, wah pinter anakku, wah pinter ya Duk. Tetapi ketika dia datang, dan tiba-tiba duitnya habis, belanjanya nggak lengkap. Maka orang tua akan apa? Ada yang marah, ada yang gundel, di pihak-pihak kiki anakku, kayak nganyel kayak koyong ini. Gitu. Terkadang seorang ibu seperti itu, saudara. Kok nganyel kayak itu dikongkon ini, masih sini ngono. Saudara, hari ini, terkadang Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita kebablasan. Kenapa kebablasan? Tuhan perintahkan kita untuk saling menjaga, saling menguatkan, bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Tapi seringkali kita tidak bisa seperti itu. Tuhan utus kita ke dunia supaya pelayanan tidak terbatas. Satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, atau mungkin seringkali kita cari kelemahan orang lain untuk menjatuhkan orang yang tersebut. Tuhan gak pernah perintahkan hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Supaya setiap pelayanan hidup kita tidak terbatas. Gereja ini juga tidak akan terbatas kuasanya. Ketika ada bekerja sama, saling menjaga, saling menguatkan. Bukan cari kelemahan orang untuk menjatuhkan. Tapi ketika kita saling menjatuhkan, sudah selesai kita. Kita hanya ibadah-ibadah dan gak dapat apa-apa. Saudaraku, ketika ada kita saling menguatkan, saling menjaga, bisa kerjasama, pelayanan tidak terbatas. Naik, perhatikan ini. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, ingatlah ini. Ada kuasa Tuhan itu nyata, katakan amin. Kuasa Tuhan akan nyata ketika ada kerjasama satu dengan yang lain. Maka setan-setan juga itu akan tunduk, takluk di atas kuasa dan otoritas kita yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ini Yesus belum naik ke surga pada waktu itu. Ini Yesus belum memberikan Roh Kudus pada waktu itu. Tetapi setan-setan juga takluk demi nama Yesus. Karena apa? Nama di atas segala nama, hanya nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, dan ingatlah, ketika ada kerjasama, saling menguatkan, saling menjaga. Poin yang ketiga, pelayanan ataupun pekerjaan saudara akan berhasil. Katakan amin. Coba berikan senyum pada samping kanan kiri. Katakan kamu ingin berhasil seperti itu. Ingin berhasil enggak? Ingin ya? Maka poin yang sebelumnya tadi. Saling menguatkan, saling menjaga, dan teruslah belajar untuk bekerja sama. Amin. Saudara akan berhasil. Saudara akan bisa dipakai Tuhan untuk menaklukkan iblis. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup. Ketika satu dengan yang lain ada kerjasama, saling menguatkan, dan saling menjaga. Tapi ketika semuanya tidak ada, ketika saudara mulai mencari kelemahan orang lain, ingatlah selalu.
kuasa Tuhan tidak akan dinyatakan kalau satu dengan yang akan mencari kelemahan orang dan saling menjatuhkan. Mari belajar hari ini supaya kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara mau dipakai Tuhan, saudara punya sesuatu luar biasa dalam hidup. Seringkali kita tidak pernah merasa seperti ini, saudara. Saudara dan saya punya otoritas rohani namanya. Kenapa otoritas rohani? Ketika Yesus naik ke surga, Yesaya 1:8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana, saudara? Di Yerusalem, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara telah menerima kuasa dari Yesus Kristus, yaitu otoritas rohani, otoritas yang luar biasa, power, dinamit yang luar biasa, kuasa Tuhan dalam hidupmu, saudara. Itu bisa diaktifkan untuk menaklukkan kuasa-kuasa gelap, untuk bisa menaklukkan tantangan, untuk bisa menaklukkan segala sesuatu rintangan dalam hidupmu. Tetapi saudara harus sadar, saudara punya otoritas rohani, itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ada amin. Otoritas rohani diberikan Tuhan pada saudara adalah menaklukkan kekuatan-kekuatan musuh. Seringkali, saudaraku, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terjadi seperti ini. Next. Ada apa, saudara? Ada apa, saudara? Ada apa, saudaraku? Suaranya cilik, eman sebantar jangan dewe. Ada apa, saudaraku? Seringkali kita merasa kita punya otoritas dari Tuhan. Kita tahu kita punya otoritas rohani untuk menaklukkan segala musuh. Untuk mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Membuat orang lelah untuk bisa bersuka cita. Buat lagi seperti itu. Tetapi Yesus berkata di ayat yang 20, Lukas 20 berkata seperti ini. Namun demikian, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena apa, saudaraku? Karena namamu, karena apa, saudaraku? Ada apa, saudaraku? Ngomong kok susah amat sih ya? Coba baca bersama-sama 1, 2, 3. Next, yang terakhir. Seringkali kita merasa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kita mengusir setan. Seringkali kita merasa sesuatu, aku punya kuasa atas Tuhan. Iya benar, Tuhan berikan kuasa atas kita. Kita tahu kita punya otoritas rohani untuk kemuliaan Tuhan yang paling penting. Bukan memuliakan gereja atau nama sinode atau nama pendeta. Tetapi ketika engkau dipakai Tuhan, itu ingatlah selalu bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika engkau dipakai Tuhan untuk mencelikkan orang buta. Ketika engkau dipakai Tuhan untuk membuat orang-orang luka itu menjadi sembuh. Membuat setiap luka menjadi sembuh. Itu bukan kemuliaan diri kita. Terus kita bersaksi, aku dipakai Tuhan untuk ABC. Aku bisa ABC. Ingat selalu. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita. Seringkali banyak orang menjadi sombong rohani ketika dipakai Tuhan. Ingatlah selalu, Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk saling menguatkan, saling menjaga, dan belajar kerjasama. Ketika terjadi, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, ingat selalu bahwa keselamatan lebih penting daripada nama besar. Katakan amin. Keselamatan orang lain, keselamatan kita lebih penting daripada nama besarmu. Percuma kita punya nama besar, tapi kita selalu tidak pernah minta kasih Tuhan. Percuma kita punya nama besar, itu mungkin cantik, itu mungkin baik, itu mungkin luar biasa. Satu hal Lukas 2:20, jika namamu tidak tercatat. Yang pernah, sekarang ini kan kalau sedang mau masuk SPMB, benar ya? SPMB apa ya? Yang mulai masuk SMA atau SMK atau SMP. Itu SPMB benar ya?
Benar ya, SPMP. Sekarang kan lewat internet. Ketika di sana ada terdaftar, diterima, terdaftar di sekolah A, mungkin seperti itu. Terus, wah senengnya dong, urutan keberapa? 100 sekian. Waduh, 100 sekian berarti mulai deg-degan. Karena apa? Bisa tergeser nih. Lama-lama saya nggak terdaftar lagi di sini. Betul ya? Yang sudah sekolah di sekolah-sekolah. Ketika mungkin urutan berapa? 200. Waduh, bahaya nih. Karena apa? Bentar lagi tergeser. Saudaraku, yang namanya terdaftar itu bisa apa? Digeser atau dibuang atau dicorek atau dibusak. Busaknya apa saudara? Iya. Dihapus. Yang namanya terdaftar itu bisa dicoret atau dihapus. Saudara sudah terdaftar di surga. Jangan sampai dihapus namamu di surga. Syaratnya apa? Cuma satu. Sampai engkau menutup mata, engkau tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu percaya seperti apa? Mempercayakan sepenuhnya hidup kita. Dan kau dapat dipercaya oleh Tuhan. Ini yang saya katakan. Oke, saya mempercayakan hidup kita. Oke, saya percaya. Pertanyaan nih buat saudara. Supaya nama kita tetap terdaftar. Kita harus bisa dipercayai oleh Tuhan. Mari belajar hari ini. Jangan sampai ketika saudara dan saya diutus Tuhan tempatnya. Seringkali kita lupa otoritas rohani diberikan Tuhan buat kita. Ada untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Otoritas rohani diberikan Tuhan buat kita, bukan untuk sombong rohani. Tapi yang penting adalah keselamatan. Bukan nama besar. Yang paling penting hidup kita. Jangan sampai kita sombong rohani, aku bisa A, B, C, D. Bisa membuat banyak mujizat, ingatlah selalu. Yang buat mujizat buat kita, bukan kita. Tapi Yesus Allah kita. Nama di atas segala nama. Yang buat mujizat itu terjadi. Saudara, ojo kebablasan. Bahwa kita diberikan otoritas. Kemuliaan Tuhan. Bukan buat sombong rohani. Amin. Salaman lagi yo satu yang lain. Seperti tema nih, ojo kebablasan. Saya dengar Tian sama Pace ini ngomong ojo kebablasan jadi guyu ya. Kayaknya kok lucu men ngomong. Ojo kebablasan. Otoritas rohani berikan Tuhan buat saudara untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk sombong-sombongan satu dengan yang lain. Mari saling menjaga, saling menguatkan, dan terus belajar kerjasama supaya nama Tuhan dipermuliakan, kuasa setan ditaklukkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, bukan yang sembuh disakitkan, saudaraku ya. Halo, bukan sembuh disakitkan, tetapi yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dikuatkan. Mari hari ini kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menjaga segala kemuliaannya bagi nama Tuhan. Jangan kebablasan segala sesuatu itu Tuhan. Tuhan mengutus kita. Ingatlah selalu Tuhan mengutus kita di tempat ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Satu dengan yang lain kita mempunyai nama Tuhan. Ada kerjasama. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Mari berdoa.